Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua. Selamat siang teman-teman. Kita hari ini akan melanjutkan pembelajaran kita, pembelajaran tentang mata pelajaran sosiologi. Kita akan belajar materi yang baru, gitu, yang berbeda dari sebelumnya. Ya, tapi sebelum itu ini Bapak ingin ini ya tanya gimana kabar kalian di rumah ya. Jadi meskipun ini ya, sekarang cuaca lagi nggak menentu, kemudian banyak orang yang sakit dan sebagainya, Bapak harap ini teman-teman bisa menjaga kesehatan, menjaga apapun itulah, agar kita juga selama pembelajaran sosiologi dapat berjalan lancar, terus dapat bertemu terus seperti itu. Nggak ada yang sakit ya, atau ada yang sakit ini? Ya, oke. Bapak cek dulu ya, Bapak absen. Nandito, Nabila. Ya, kalau ada yang nggak hadir atau ini tahu temannya sedang apa, nggak hadir alasannya apa, langsung ini ya, langsung ngomong dan langsung ini bisa konfirmasi. Oke, Nabila hadir ya. Iin hadir, Zulfikar. Oke. Jadi semuanya sudah hadir ya, teman-teman, anak-anak. Oke, dengan semuanya yang sudah hadir itu artinya teman-teman ini ya, Bapak rasa sedang dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat walafiat seperti itu. Gitu ya. Jadi langsung bisa kita mulai. Tapi sebelum itu alangkah baiknya agar pembelajaran kita dapat berjalan lancar dan mendapatkan ini, barokah. Itu kita berdoa terlebih dahulu gitu, kawan-kawan, teman-teman. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, apa yang mau kita pelajari? Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang globalisasi dan perubahan komunitas lokal. Itu globalisasi, kemudian bagaimana cara kerjanya, penerapannya, dan apakah globalisasi itu bagian dari kita dan sebagainya, atau dampaknya, pengaruhnya, seperti itu akan kita bahas nanti seperti itu. Oke, Bapak akan coba bagikan layar materi kita hari ini. Bagikan materi. Sebentar ya. Ini. Oke. Ini materi kita hari ini. Kita buat begini aja ya. Oke, jadi materi kita hari ini adalah globalisasi dan perubahan komunitas lokal. Nah, apa tujuan pembelajaran dari apa materi globalisasi dan perubahan komunitas lokal? Nah, ya tujuannya adalah ini. Setelah kita belajar bareng-bareng soal bab ini, itu teman-teman atau peserta didik itu diharapkan bisa menjelaskan berbagai permasalahan sosial yang disebabkan oleh perubahan sosial di tengah pengaruh globalisasi. Terus selanjutnya bisa ini melakukan kajian, mengamati secara langsung atau berdiskusi tentang berbagai permasalahan sosial yang disebabkan oleh perubahan sosial di tengah pengaruh globalisasi. Yang kedua, yang selanjutnya, ketiga, dapat mengembangkan kemampuan penyesuaian diri terhadap perubahan-perubahan sosial seperti itu akibat globalisasi tadi. Oke, itu beberapa ini tujuan dari pembelajaran kita
untuk satu pertemuan dan dua pertemuan ke depan. Nah, apa itu globalisasi? Apa sebenarnya globalisasi itu? Kok banyak orang ngomong globalisasi, ini pengaruh globalisasi dan sebagainya. Tapi pernah nggak kita cari lebih dalam sebenarnya apa sih globalisasi itu dan dari mana dia berasal gitu. Nah, globalisasi kalau kita maknai dari segi terminologi, dia berasal dari kata globe. Globe. Mesti kalian nggak asing ya dengan istilah globe. Globe. Apa itu? Ada yang mau menjawab nggak? Oh iya, gambaran dunia, betul sekali gitu. Jadi teman-teman pasti pernah lihat satu ini ya, gambaran dunia yang berbentuk bundar itu namanya globe. Nah, globalisasi itu berasal dari kata globe yang berarti bundar seperti bola, dan yang dimaksud bola di sini adalah bola dunia. Jadi penggambaran dunia seperti itu. Nah, globalisasi itu berarti proses sesuatu yang sudah mendunia. Mendunia termasuk perubahan sosial yang ada di Indonesia seperti itu. Nah, globalisasi ini dipicu oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang komunikasi, telekomunikasi yang berlangsung sejak penghitungan abad ke-20. Perkembangannya berjalan sedemikian cepat, seolah terjadi lompatan demi lompatan, jarak dan waktu penyampaian informasi sudah sedemikian pendek, dunia semakin transparan, mudah dilihat dan terdengar hiruk-pikuknya. Jadi globalisasi kalau kita maknai secara gampang itu ini ingin menjadikan satu dunia itu dalam satu kesatuan, artinya sulit atau bahkan tidak ada batas antara dunia satu, negara satu dengan negara lain. Kita bisa melihat sesuatu yang berada di daerah sana, misalkan di Amerika, bisa kita lihat dari Indonesia. Padahal kan itu secara geografis Amerika berada di tempat yang sangat jauh, tapi kita bisa melihatnya, bahkan kita bisa menerapkan atau melakukan aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan di sana, seperti itu. Iya enggak? Orang Amerika makan apa? Makan McD, kita di sini ternyata juga ada. Nah, itu juga artinya satu bagian dari proses penduniaan tadi, proses globalisasi yang jauh itu bisa kita rasakan, meskipun geografisnya sangat jauh sekali. Nah, globalisasi ini dipicu oleh perkembangan teknologi yang sangat cepat, berdampak terhadap perubahan yang cepat berulang. Perubahan-perubahan tersebut tidak hanya berlaku di bidang material, tapi juga non-material, termasuk perubahan dalam bidang sosial, ekonomi, politik, kekuasaan, dan pertahanan nasional. Perubahan-perubahan tersebut berdampak positif maupun negatif. Nah, dalam kalimat ini sebenarnya globalisasi itu apa namanya nggak lantas kemudian berdampak pada sesuatu yang sifatnya kelihatan, tapi juga yang nggak kelihatan. Budaya, sosial politik, ekonomi, dan sebagainya seperti itu. Nah, dia juga memiliki konsekuensi tertentu. Konsekuensinya adalah dia dapat berdampak positif, juga bisa berdampak negatif seperti itu. Oke, saya lanjut. Ya, ini ada satu video nih. Bapak ingin teman-teman menonton video ini ya. Sebuah video singkat. Sebentar ya. Videonya adalah, Bapak cari dulu ya. Benar ya?
Oke, udah. Oke, kembali ke sini. Ya, itu tadi sebuah video ya. Video, ada yang ini nggak mau menyampaikan atau menyampaikan hasil ini, apa yang dilihat, apa yang diamati dari video tadi? Video apa kira-kira? Dan apa hubungannya dengan globalisasi seperti itu? Ada nggak kira-kira, nyambung nggak? Siapa yang mau jawab? Bu Nabila? Yo, silakan. Gimana Nabila? Apa yang ditangkap? Oke, oke. Ada yang mau menyampaikan lagi? Oh, Zulfikar. Boleh, boleh, boleh. Silakan. Ya, ya. Ultraman ya. Ya. Dari keduanya itu sama-sama menjawab eh, satu video tentang Ultraman. Nah, pertanyaannya ini, Ultraman itu dari mana kan? Ultraman dari mana? Ada yang mau ini nggak? Menjawab nggak? Iya, ya, ya betul, betul, betul ini. Iya, oke, oke. Ya betul. Itu dalam video itu memang terlihat ini ya, suatu animasi atau film tentang Ultraman. Jadi Ultraman seperti yang diketahui teman-teman adalah satu ini ya, hasil budaya dari orang-orang Jepang. Jadi kebudayaan atau film itu berasal dari Jepang. Cuman lantas kenapa kita itu dari Jepang, tapi kita bisa melihatnya, merasakannya, kemudian juga menjadi ramai kemarin-kemarin ya, belakangan-belakangan ini di lingkungan kita seperti itu. Ultraman, Ultraman gitu kan. Nah, pertanyaannya itu, dia sebenarnya berasal dari satu kebudayaan yang ada jauh di sana, cuman kita bisa menikmati itu, kita bisa melihatnya, kita bisa merasakannya. Nah, itulah globalisasi. Globalisasi itu menjadikan sesuatu yang berada di tempat yang jauh, tapi terasa menjadi dekat dengan kita. Kita bisa melihatnya di televisi, di YouTube, dan berbagai media lain. Seperti itu. Iya enggak? Bahkan kita ini cenderung apa ya? Cenderung melihatnya kemudian menjadikan itu tren, tren, tren di lingkungan kita seperti itu. Nah, itulah globalisasi dan kemudian dia dapat berpengaruh di negara-negara atau daerah-daerah yang sebenarnya itu berada jauh dari tempat asal dari kebudayaan itu. Itu. Oke, bagus. Nah, oke, lanjut. Jadi setelah tahu apa itu globalisasi, kemudian kalian juga sudah menganalisis video, melihat video Ultraman tadi ya. Saya kira sudah cukup menggambarkan apa itu globalisasi. Dan dari sini ada ini enggak, ada yang mau bertanya atau ada yang masih dibingungkan tentang pengertian globalisasi? Kalau ada yang bingung langsung bisa angkat tangan aja. Ada? Oke, Bapak lanjut. Nah, selanjutnya adalah dampak dari globalisasi. Nah, seperti yang kita tahu bahwa globalisasi itu dia nggak berangkat dari ruang kosong dan ada yang latar belakangi, kemudian juga eh, tadi sudah dijelaskan bagaimana cara kerjanya dan sebagainya seperti itu.
tentu dia punya dampak yang cukup signifikan ya. Bahkan kita sendiri alami itu di berbagai lini kehidupan. Tidak hanya kemudian dia berdampak dalam skala yang luas, skala yang besar, misalnya skala negara, nasional atau apa, tapi dia juga berdampak pada skala yang lebih kecil atau struktur yang lebih kecil. Misalnya pada kita ya, kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Nah, itulah globalisasi. Dia merupakan proses penyatuan dunia, proses yang mengglobal, tapi dia dapat berdampak pada skala yang sangat lokal. Ini sangat ini berdampak pada kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Nah, berbagai lini kehidupan terdampak. Hampir tidak ada lini kehidupan yang tidak terdampak oleh globalisasi seperti itu. Nah, di sini Bapak akan jelaskan beberapa blok atau bidang ekonomi, sosial budaya, politik, dan sebagainya. Hanya beberapa saja yang Bapak jelaskan. Nah, tentunya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, globalisasi punya dampak negatif dan dampak positif. Ini Bapak akan jabarkan, memberikan beberapa contoh saja tentang dampak negatif dan dampak positifnya. Di bidang ekonomi, dampak positifnya peluang usaha internasional menjadi terbuka lebar. Lapangan kerja terbuka secara luas, sehingga memungkinkan turunnya angka pengangguran di sebuah negara. Itu dampak positifnya. Dampak negatifnya, globalisasi ini dapat memperburuk pertumbuhan ekonomi di dalam negeri bila tidak direncanakan dengan baik. Produk impor dapat membuat produk lokal kalah bersaing, muncul kesenjangan sosial di tengah masyarakat. Dampak positifnya dia bisa memperlebar lapangan kerja, membuka lapangan kerja karena banyak berbagai perusahaan transnasional atau perusahaan multinasional saling berintegrasi masuk ke dalam satu negara, yang artinya orang semakin terbuka untuk bekerja di industri tadi ya, pengangguran jadi. Cuman ketika itu enggak dikelola dengan baik, kerjasama itu enggak dikelola dengan baik, maka ada kemungkinan pertumbuhan ekonomi menjadi buruk dan derasnya arus impor ya, barang dari luar negeri ke dalam negeri itu memungkinkan untuk produk lokal itu menjadi kalah bersaing. Itu di bidang ekonomi. Kemudian di bidang politik, di bidang politik juga ada dampak positifnya dan juga dampak negatifnya. Dampak positifnya hubungan kerjasama internasional terbuka lebar, mempermudah hubungan kerjasama antar negara, meningkatkan hubungan diplomasi antar negara, proses pemerintahan akan semakin terbuka dan lebih demokratis. Dampak negatifnya munculnya berbagai nilai politik, baik individu maupun komunitas, yang tidak bersesuaian dengan kearifan lokal. Dan munculnya ancaman disintegrasi bangsa dan negara. Nilai politik berdasarkan gotong royong semakin menurun. Itu. Ya, dampak positifnya jelas. Dampak negatifnya juga ini ya jelas ya, karena hubungan kerjasama internasional itu semakin terbuka lebar, semakin banyak hubungan diplomasi antar negara, yang artinya hubungan atau proses politik itu yang ada di satu negara lain ya, itu transfer pada katakanlah negara kita. Nah, yang terkadang nilai-nilai dalam politik itu enggak bersesuaian dengan nilai-nilai kearifan lokal. Dan juga ada kemungkinan semakin ini ya, ada disintegrasi bangsa dan negara. Nilai politik yang berdasarkan gotong royong kearifan lokal yang saya sebutkan tadi itu juga kemungkinan dapat
semakin terdistorsi atau terdegradasi. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya ya ini dampak di bidang sosial dan budaya. Ini yang saya kira dampak yang bisa jadi paling dekat dengan kita, karena kita secara tidak langsung tidak terpengaruh adanya perubahan di bidang sosial dan budaya. Dampak positifnya, masyarakat semakin menjunjung tinggi hak asasi manusia, semakin tinggi rasa solidaritas antar bangsa di berbagai negara, meningkatkan taraf pendidikan suatu negara, munculnya keinginan untuk meningkatkan kualitas diri di kalangan masyarakat. Dampak negatifnya, meningkatnya sifat individualisme, materialisme, konsumtif, rasa keluargaan gotong royong menipis, timbulnya akulturasi di tengah-tengah masyarakat yang mengalami globalisasi. Ya, ada term soal menjunjung tinggi hak asasi manusia, karena satu ini ya konsep atau yang dibawa dari globalisasi itu salah satunya adalah soal hak. Jadi perkembangan globalisasi itu membawa orang-orang pada suatu pemahaman ada nih hak asasi manusia, dan itu diadopsi di berbagai negara yang terpengaruh globalisasi seperti itu. Nah, kemudian karena hubungan demokrasi itu semakin berlari kencang, semakin deras, semakin masif, artinya ada rasa solidaritas antar bangsa di berbagai negara. Dampak negatifnya jauh lebih besar. Dampak kita jauh lebih besar karena dia merasuk pada struktur yang kecil dan bahkan merasuk pada pola pikir kita seperti itu. Transfer kebudayaan dari misalnya kebudayaan Barat yang individualistik itu akhirnya terbawa pada kita. Orang semakin individualis, materialis, apa-apa dihitung dengan uang, dan semakin meningkat daya konsumtifnya, orang semakin banyak beli barang-barang produk luar negeri, produk impor, dan budaya-budaya atau nilai-nilai kearifan lokal, misalnya kekeluargaan, gotong royong itu semakin menurun seperti itu. Dan hal itu ini ya makin terjadi dari hari ke hari, semuanya semakin tinggi. Oke. Nah, selanjutnya, nah setelah kalian sudah ini ya mendapatkan penjelasan tentang berbagai dampak dari globalisasi ya, meskipun nggak semuanya bidang Bapak jelaskan. Nah, nanti teman-teman bisa elaborasi sendiri lebih dalam, bisa melihatnya lebih dalam ya, apa yang terjadi di sekitar kalian, seperti itu. Namun sebelum itu, Bapak ingin kalian ini menganalisis sebuah gambar, analisis beberapa gambar, ada 4 gambar, nanti kalian terbagi dalam 2 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok ini saja, kita buat gampang yang ini, yang absennya ganjil, kelompok 2 absennya genap. Sepakat ya? Oke. Masing-masing kelompok mengamati 2 gambar, kanan kiri ini. Begitu ya? Nanti kalian bisa diskusikan dengan anggota kelompok kalian, salah satu saja, nanti perwakilan, menyampaikan apa hasil diskusinya. Apa saja yang kalian amati, apa yang kalian analisis dari gambar ini. Dan apa hubungannya dengan globalisasi seperti itu. Yang jelas itu. Oke, waktunya 5 menit untuk diskusi. Cukup ya? Oke. Oke. Oke, selesai ya. Siapa dulu nih yang mau ini? Mau maju? Kelompok 1 atau kelompok 2? Gak ada yang mau ini? Bapak tunjuk aja ya. Kelompok 1 dulu, siap nggak untuk maju? Oke, kelompok 1. Oh ya, Dito. Silahkan, Dito. Oke. Oke, bagus. Selanjutnya kelompok 2, siapa yang mau maju? Nabila ya. Oke. Silahkan. Sampaikan apa yang ditemukan dalam gambar itu. Oke. Ya, bagus. Bagus sekali ya.
Eh, iya, ini Bapak akan tanggapi. Tapi sebenarnya nggak Bapak tanggapi pun jawaban dari teman-teman atau hasil answer dari anak-anak itu semuanya sudah betul menurut Bapak. Jadi memang betul ya, dari semua gambar itu menunjukkan dua mata sisi, dua apa ya bahasanya, dua mata uang. Nah, sisinya ada dua gitu kan. Dan keduanya menunjukkan satu dampak positif dan satu dampak negatif. Kelompok satu bilang bahwa dua gambar itu sebenarnya pengaruh atau dampak dari globalisasi terhadap kebudayaan. Gambar sebelah kiri menunjukkan bahwa ternyata globalisasi ini, proses penyatuan dunia, ya, terintegrasinya dunia itu menjadikan apa yang lokal atau kebudayaan secara nasional satu negara itu ternyata juga bisa dibawa atau bisa dipromosikan ke skala internasional. Artinya orang yang ini ya dari negara lain itu bisa melihat kebudayaan kita. Nah, salah satunya ditunjukkan dalam ini event apa ini? Miss World begitu. Bagus sekali. Nah, yang sampingnya itu ini ya menunjukkan ini ya proses pembudayaan yang cenderung negatif. Jadi betul bahwa Pak Tito bilang ini anak pang Pak, ini anak pang nggak dari kebudayaan kita gitu, bukan dari hasil budaya kita, tapi ini transfer dari luar negeri seperti itu. Ya memang betul, karena kalau kita bayangkan dulu itu kayaknya nggak ada orang-orang itu berpenampilan seperti ini kan. Itu memang salah satunya terpengaruh karena adanya globalisasi. Artinya orang bisa melihat yang jauh dan pada akhirnya pada satu titik orang di sini meniru kebudayaan dari luar itu. Nah, nasib buruknya kebudayaan yang ditiru justru kebudayaan yang konteksnya cenderung negatif. Misalnya kalau kita lihat di gambar ini kan anak pang, rambutnya disembunyi, terus pakaian yang beradul, terus apa nih, telinganya ditindih dan sebagainya. Bahkan secara ini ya, secara kehidupan sehari-hari mereka juga cenderung awut-awutan, duduk di jalanan, terus ngamen dan lain sebagainya. Nah itu satu dampak negatif dalam pembudayaan, proses pembudayaan. Terus dari gambar yang kedua, betul juga itu dampak positif dan negatif perkembangan globalisasi di teknologi seperti itu. Gambar yang kanan menunjukkan kecanggihan teknologi yang membuat orang bisa berinteraksi meskipun nggak ketemu, tapi bisa berkomunikasi lewat media apa ini? Video teleconference. Jadi bisa menangkap gambar yang ada di sini dan orang lain bisa melihat di sana dan bisa berkomunikasi secara utuh seperti itu. Gitu. Nah, tapi di sisi lain terkadang perkembangan teknologi itu juga berpengaruh buruk pada misalnya dalam gambar itu anak-anak semakin ini ya kecanduan dengan game Mobile Legends dan sebagainya. Free Fire itu kan kayaknya lagi main Mobile Legends itu kan. Mereka mulai meninggalkan permainan-permainan tradisional, terus permainan-permainan yang berasal dari ini, negara kita, seperti itu, kebudayaan kita. Nggak ada tuh sekarang kita temuin, jarang banget lah. Anak-anak yang sore-sore itu main layangan, terus main petak umpet, malamnya, atau apa itu. Ini semakin jarang. Mereka fokus main game, fokus rank, terus fokus apa yang ada di dalam game, disuruh ibunya buat apa, itu nggak mau. Terus secara pola komunikasi dalam teman sepermainan itu juga ini berbeda jauh ketika mereka bermain selainnya seperti dulu seperti itu sebelum ada perkembangan globalisasi. Nah itu
Dan Bapak kira sangat tepat dan patut kita apresiasi jawaban dari teman-teman. Tepuk tangan. Keren. Oke, begitu. Itu ya. Jadi pembelajaran kita hari ini adalah soal pemahaman apa itu globalisasi, kemudian dampak dari globalisasi. Nah, seperti itu. Itu mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Tapi sebelum itu ada yang ini enggak masih dibingungkan atau ada yang masih mengganjal atau enggak setuju nih dengan pendapat Bapak atau apa yang Bapak sampaikan? Enggak apa-apa di apa ya dibantai aja, berdebat. Ada enggak? Enggak ada. Oke. Nah, kalau begitu ini Bapak beri tugas saja. Beri tugas, kalian amati berbagai dampak dari globalisasi yang ada di sekitarmu. Di sekitarmu, amati secara detail, misalnya di sekitarmu itu ada apa. Terus kamu karena sudah mendapatkan materi ini, terus bisa memetakan, oh ini dampak negatif dari globalisasi, oh ini dampak positif dari globalisasi, seperti itu. Itu ya, apa saja di berbagai bidang, apapun, boleh, bebas. Begitu, ya, oke, ya, itu ya. Nah, cukup sekian kalau begitu ya, penjelasan kita hari ini. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana pengaruh globalisasi itu pada satu komunitas lokal. Selanjutnya membahas soal respon masyarakat globalisasi. Seperti itu. Itu dulu pesan Bapak, semangat belajar, jangan lupa jaga kesehatan, istirahat yang cukup karena memang kondisi hari ini sedang ini ya, apa namanya, nggak menentu cuacanya, kadang orang rentan dan gampang terkena sakit seperti itu. Harapan Bapak bisa jaga kesehatan dan pekerjaan rumahnya jangan lupa dikerjakan seperti itu. Begitu saja dari Bapak, tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.